Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu sederek sedaya jamaah salat Isya Masjid Al Mukarramah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo menyingkat waktu kita wiwiti pengawasan dalu menika kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tasih bahas babakan ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Dalu menika bahas poin nggih menika tahiyatul masjid. Nggih. Napa? Tahiyatul masjid. Tahiyat itu bisa diartikan penghormatan, ya. Jadi tahiyat itu bisa diartikan penghormatan. Tahiyatul masjid berarti menghormati masjid. Tusannu raka'atani tahiyatul masjidi qoblal julusi. Disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat diniatkan sebagai sholat tahiyatul majlis ketika masuk masjid sebelum duduk. Sebelum duduk. Baik itu datang ke masjid untuk sholat, baik itu datang ke masjid untuk belajar, baik niku datang ke masjid untuk iktikaf, baik itu datang ke masjid ajeng kempalan semisal enten undangan kempalan wonten ten masjid nih. Nah, maka disunahkan nggih berwudu seperti wudu mau sholat wajib. Nah, kemudian ketika masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap masjid. Li hadis Abi Qatadah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, saking sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, idza jaa ahadukumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid. Niku nggih. Tujuannya napa? Mboten disebutkan. Ya artinya itu tadi, boleh datang ke masjid dalam rangka sholat, boleh ke masjid dalam rangka kempalan, enten rapat, ajeng belajar, majelis taklim, napa kemawon niku nggih. Fal yusolli sajadataini, hendaklah salat 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk gitu. Terus saderenge lenggah menika disunahkan salat sunnah tahiyatul masjid. Wa tahsulu tahiyatu bi ayyi sholatin yabda'u bihad dakhil. Tahiyatul masjid itu bisa berupa sholat apa saja. Nggih. Bisa berupa sholat apa saja. Pramila menika enten setunggaling pendapat membolehkan menggabungkan niat antara sholat sunnah qobliyah dengan sholat tahiyatul masjid. Nggih sami-sami kalih rakaat. Langkung-langkung menika wedal qomat sampun mepet. Ya kantun 3 menit semisal. Menika kan menawi ajeng diniati qobliyah kalian tahiyatul masjid lah boten cekap. Nih berarti terus diniati qobliyah nggih ugi saged diniati tahiyatul masjid. Jadi ada sebagian ibadah yang satu ibadah itu niatnya bisa double. Mboten semuanya ya, ada sebagian ibadah yang ibadah itu niatnya bisa didobel. Kados napa? Contoh, kados salat tahiyatul masjid gandeng niki kok wedale qomat sampun mepet. Nah, sekaligus salat qobliyah. Niku nggih. Jadi boleh. Wa tasulu tahiyatul masjid bi ayyi sholatin. Boleh dengan salat apa saja. Nggih. Salat itu tadi. Contohnya salat qobliyah, salat sunnah rawatib qobliyah. Ya.
Wa yukrahul julus duna tahiyatin, makruh datang ke masjid kok langsung duduk. Ini hukumnya makruh. Dimakruhkan masuk masjid napa mulai langkung-langkung wedale nggih tesih dangu, wedale iqomat, menika disunahkan. Ya. Tidak sampai derajat wajib dan juga makruh tidak sampai derajat haram. Intinya. Lakin akan tetapi tahiyatul masjidil haram at-tawaf ananging menawi wonten ten masjidil haram tahiyatnya, tahiyat niku napa wau artinya penghormatan. Ananging menawi wonten masjidil haram menika bentuk penghormatannya adalah dengan tawaf. Khusus wonten ten masjidil haram, terus masuk masjidil haram tawaf keliling 7 kali. Nah, itu tahiyatul masjid menawi wonten ten masjidil haram. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a fihi bitawaf, karena Rasulullah ketika masuk masjidil haram beliau mboten salat. Nggih, tapi beliau langsung tawaf. Nah, ini tahiyatul masjidnya kalau di sana ya dengan tawaf. Menawi tahiyatul masjid wonten ten masjid-masjid sanesipun kados Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, masjid-masjid sanesipun menika ya tahiyatul masjidnya adalah dengan sholat 2 rakaat. Lah menika sunnah. Menika nggih Bapak Ibu rahimakumullah, singkat poinnya tentang tahiyatul masjid. Ya makruh ya. Ya tinggal nanti lihat kondisinya oh kok wedale tesih longgar, misal untuk iqomat kok masih lama, masih 5 menit, ndak apa-apa. Ya, diniati sholat tahiyatul masjid, boleh juga diniati dengan sholat sunnah qobliyah. Menika? Paham nggih? Nah, untuk selanjutnya, poin selanjutnya. Dukhulul junub wal haidi wan nufasai al masjid wa ba'dul mubahat. Masuknya orang yang dalam kondisi junub. Nek kondisi junub niku Kak napa? Mboten suci nggih. Hadas niku hadas besar. Hukum orang yang junub, wanita haid, wanita dalam kondisi nifas masuk ke masjid. Niku hukumnya pripun? Ya niku nanti ada penjelasan. Lajeng wa ba'dzul mubahat, dan beberapa perkara yang dibolehkan di dalam masjid. Ya. Yahrumu alaha ulai dukhulul masjid, diharamkan atas semua itu tadi, yang haid, yang junub, napa meneh, yang nifas, haram hukumnya masuk ke dalam masjid. Nah, tambah langkung-langkung mlebet wonten ten masjid malah ngobrol cerita, menika tidak diperbolehkan. Ya. Illa li abirin min ghairi muqsin, kecuali hanya sekedar lewat. Contoh kan niki lak griya niki nggih. Niki kan aksesnya niki pun aksesnya mriki ngeten nggih. Mungkin akses mriki rada kesusu nggih. Ibu ajeng blonjo sayur wonten ten mriku semisal. Ibu dalam kondisi haid, lah kecuali hanya sekedar lewat saja. Min ghairi muqsin, tanpa dia berdiam diri di masjid. Maka tidak boleh orang junub kok iktikaf. Orang haid kok iktikaf tidak boleh. Iktikaf di masjid maksudnya itu tidak diperbolehkan. Ya. Ya karena sebagian ulama ya dalam hadis itu alasannya apa? Alasannya orang yang haid itu kondisinya kotor, khawatir nanti bisa mengotori masjid. Enten sing alasan. Loh, sakniki kan anu Mas. Anti bocor semisal. Nah itu nggih. Sakniki anti bocor atau yang lainnya atau apa-apa itu kan iki. Pempese itu kan. Nah, ya tetap tidak boleh. Ya sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh. Ya. Wala karahatun fihi fi ra'yi Syafi'iyah wal Hanabilah. Lah ini pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah tadi, jadi boleh kalau hanya sekedar lewat. Nih.
hanya ada keperluan barang sejenak barangkali, nah itu boleh tanpa dia kok berdiam diri ataupun berlama-lama di masjid. Liqauli ta'ala kados dene ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nisa ayat ke-34, wala junuban, dan juga tidak boleh bagi orang yang junub masuk ke dalam masjid illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat hatta tahtasilu, sampai mereka mandi. Maka boleh kalau dalam junub sudah selesai atau haid nifas sudah selesai kemudian mandi besar, nah, baru boleh masuk ke dalam masjid. Menik. Kemudian selanjutnya amal iqamatu awil labthu fil masjidi lil haidin wan nufasai wal junubi faharamun fi ra'yil aktsar. Adapun berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid, lah niki biasanipun yang sering ditanyakan niki biasanya menawi wonten pundi-pundi kan enten pengawasan PKK, enten pengajian-pengajian. Lah ibu-ibu ingkang halangan pripun hukume tumut pengawasan wonten ten masjid. Boleh asal tidak di masjid. Wonten ten teras, teras itu termasuk bagian masjid napa mboten? Nah, berarti nek wonten ten mriku itu termasuk bagian dari masjid karena digunakan untuk sholat. Nah, mungkin bisa disediakan tempat khusus. Nah, menawi wonten ten mriki berarti mungkin disediakan kursi atau tikar khusus wonten ten mriku ya kagem para ya ibu-ibu yang berhalangan. Nah, niku nggih. Jadi bagaimana, boleh atau tidak mendatangi masjid untuk ikut kajian? Boleh, asal tidak berada di masjid. Itu ya. Lah maka nanti panitia mboten napa-napa menyiapkan. Ya, karena apa? Kadang ada akhirnya napa kangge alasan. Ayo yuk pengajian yuk. Apunten niki tesih halangan ngeten. Halangane ngantos setengah sasi orang ngaji-ngaji nek ngeten niku. Nah, kan akhirnya repot ya. Nah, mboten ngaji-ngaji lah, mangke ndak apa-apa yang demikian boleh. Mangke disediakan tempat khusus kagem niku. Kados dene menawi salat Id, nggih salat Id niku kan juga disunahkan bagi wanita yang haid ya, yang sedang halangan itu juga dianjurkan untuk ikut menghadiri musola, menghadiri masjid kalau Syafi'iyah, tapi dia tidak masuk ke dalam masjid, hanya sekadar hanya untuk syiar kangge rame-rame. Nah, menika nggih. Kemudian selanjutnya wonten setunggaling hadis Rasulullah ngendika, innal masjida la yahullu li haidin wala li junubin. Masjid ini tidak boleh, tidak halal bagi orang yang junub dan juga bagi orang yang haid, tidak boleh. Walau ikhtalama syasun fil masjidi wajaba alaihil khuruj minhu. Seandainya ada orang junub di dalam masjid, kok sakit junub kok ten masjid ngimpi. Biasanya kulino film istirahat wonten ten masjid ngeten niku. Lah kok ngimpi ndilalah, mimpi basah semisal. Wajaba alaihil khuruj, maka wajib dia harus keluar masjid. Ya, tidak boleh ya berdiam diri di masjid, keluar masjid kemudian dia bersuci, yaitu dengan mandi besar. Illa li ajazin anil khuruji bisababi ikhlaqil masjid, kejaba enten udzur dilalah tilem wonten ten. Nah niki tidur di dalam masjid tengah wengi ngimpi basah. Dilalah nggih takmire kesupen lawange dikunci. Wah, ra iso metu iki. Nah niki. Ndak bisa keluar. Lah ini maka yang seperti ini lah pripun? Nggih mboten napa-napa mung dilalah pintune nggih dikunci kan gitu nggih. Pintunya dikunci. Menika ya, jadi itu.
Amal muhdis hadasan asghar fa yajuzu lahu min ghairi karahatil julus fil masjid bi ijma'il muslimin. Adapun bagi orang yang berhadas, yang hadasnya itu bukan hadas besar, hadas pipis, bar pipis kok mboten wudu, langsung lenggahan wonten ten masjid, yang demikian boleh. Orang yang tidak dalam keadaan berwudu, kok dia duduk-duduk di masjid, ikut pengajian mboten wudu, lajeng kok lenggah wonten ten masjid, yang demikian boleh, tidak apa-apa bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini kok. Wa yajuzu aidan an-naumu fil masjid, boleh tidur di masjid. Ya, boleh tidur di masjid. Ya tentunya tidur di masjid ini jangan sampai mengotori masjid. Pada asalnya hukumnya boleh tidur di masjid. Maka jangan terlalu nopo nggih. Keras, jangan terlalu ekstrim. Nggih. Boleh tidur di masjid min ghairi karahatin inda Syafi'iyah li fi'li Ibnu Umar fi sahihaini. Ya, menurut Syafi'iyah boleh tidur di masjid, tiduran di masjid. Boleh zaman riyen niki para-para sepuh menika senengane wonten ten masjid niku nggih. Nah, itu sudah menjadi tradisi kita sebenarnya dari zaman dahulu nggih. Itu biasa, kita waktu kecil itu tidurnya yo di masjid. Ya, lebih-lebih kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu masjid buat istirahat. Ya, tentunya dengan catatan jangan sampai mengkotori masjid. Niku nggih. Dan adab-adabnya harus tetap dijaga. Kemudian wa yajuzul wudu bil masjid idza lam yu'dhi bima'ihi. Nah, kalau kemarin kan sebenarnya sunahnya kalau ke masjid itu kita berangkat dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah itu kan sunahnya wudu saking griya. Nah, di sini makanya disebutkan boleh berwudu di masjid. Nah, biasa ten pundi-pundi mesti ada masjid itu ada tempat wudunya. Wala ba'sa bil akli wa syurbi fil masjid wa ghuslul yadain, tidak apa-apa makan-makan, minum-minum di dalam masjid juga tidak apa-apa. Di masjid juga tidak apa-apa. Mbok pilih enten acara nopo, ya, makan-makan bareng, minum-minum bareng, kumpulan, nah yang demikian boleh. Asal niku wau ya, menjadi catatannya jangan sampai mengotori masjid. Wa atal Imam Abu Hanifah wa Syafi'iyah. Imam Abu Hanifah dan Syafi'iyah ya, membolehkan dukhulal kafir al masjidah, ya, membolehkan orang kafir masuk ke dalam masjid. Nah, ini yang sering sekali terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Boleh napa mboten ada orang kafir, orang non muslim ya masuk ke dalam masjid. Nah, kalau di sini diperbolehkan, Abu Hanifah berpendapat boleh, Syafi'iyah juga berpendapat boleh. Ilal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau Masjidil Haram itu tanah haram ya, suci, ya, sampai kok suci. Nah, langkung-langkung mbok pilih dalam pembangunan wa alam, beda halnya hukumnya seandainya tukang bangunannya kok non muslim, bagaimana, boleh atau tidak masuk ke dalam masjid ya. Sebagian ulama membolehkan ya. Kados wonten Masjidil Haram itu kan pembangunan itu banyak ternyata orang-orang non muslim ya. Nah, maka di sini boleh. Berdasarkan apa? Dulu ada salah seorang yang benci kepada Rasulullah, nanging menika kemudian masuk Islam. Nah, ketika dia belum masuk Islam itu, ketika ditangkap oleh Rasulullah itu diikat di salah satu tiang masjid. Ada namanya Abu Sumamah kalau tidak salah. Itu orang yang paling benci kepada Rasulullah. Bahkan sampai mengatakan, kalau saya sampai ketemu dengan yang namanya Muhammad, akan saya bunuh. Saking bencinya terhadap Rasulullah. Maka ketika Abu Sumamah ini melakukan sebuah perjalanan
ketahuan oleh pasukan kaum muslimin, akhirnya ditangkap. Lah ketika ditangkap itu dibawa ke masjid, diikat wonten teng salah setunggaling apa? Tiang masjid. Rasulullah, loh, orang ini tidak asing, ini pentolan ini seorang tokoh, ini namanya Abu Sumamah. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat, perlakukan orang ini dengan baik. Terus tangannya diikat. Niku nek pas waktunya makan ya disuapi. Bahkan sampai Rasulullah itu menyuapi. Gitu. Nah, setiap hari Abu Sumamah ini melihat kehidupan kaum muslimin, ya, datang ke masjid, ketemu dengan temennya salaman, bar salat mboten langsung balik ten griya, bar salat nggih cerita-cerita. Itu dalam pandangan Abu, loh, kok kehidupan kaum muslimin kok seperti ini ya, bagus ya. Setiap hari datang ketemu 5 kali, itu sambil diikat itu melihat, iya, kesehariannya kaum muslimin. Akhirnya lama-lama kemudian mendapatkan hidayah, masuk Islam akhirnya. Nah, ketika itu, ya, yang tadinya Abu Sumamah itu berkata, wahai Rasulullah, dulu tidak ada manusia yang paling saya benci kecuali Anda. Jadi sak donya iku wong sing paling tak geteng niku nggih jenengan. Tapi hari ini Anda adalah orang yang paling saya cintai. Nah itu ada, ya, salah satu sahabat. Nah ini membuktikan berarti bolehnya, ya, orang kafir itu non muslim masuk ke dalam masjid. Lah kalau ada yang mengatakan, loh, orang kafir itu najis, ya, nyun sewu, mbok pilih non muslim kan yo makan juga barangkali makan makanan yang najis, kados B2 kan najis, tidak boleh. Tur nyun sewu, sing jenenge non muslim nek berhubungan suami istri ya mboten enten syariat mandi besar kan gitu. Barangkali ada yang mengatakan, oh enggak boleh, tetap orang non muslim tidak boleh masuk masjid karena dia adalah najis. Maka di sini ada jawaban. Yang dimaksud dengan najis, ya, ada innal musyrikina najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya najis itu adalah najis dalam hal akidah, najis dalam hal keyakinan. Lah nek wong musyrik, wong non muslim niku najis, berarti kita tidak boleh salaman dong. Oh, sampean najis. Oh, nek aku salaman karo sampean, aku najis. Nah, enggak. Ya. Jadi yang dimaksud najis itu adalah keyakinannya, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah maksudnya itu. Maka sebagian ulama membolehkan, ya, membolehkan orang non muslim masuk ke dalam masjid. Dalam hal apa? Ya mungkin ada kepentingan apa, itu boleh. Barangkali mungkin ada di beberapa daerah kepala-kepala dinas ada sosialisasi. Biasanya kan enten nggih, saking kepala dinas yang mungkin mereka beragama selain Islam, non muslim, kemudian ingin bertemu dengan masyarakatnya, warganya, kemudian diadakan di masjid, maka yang demikian boleh. Wallahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, bab tentang apa? Poin tentang dilarangnya orang junub, orang haid, orang nifas, ya, berdiam diri di dalam masjid. Adapun perkara-perkara yang dibolehkan itu tadi, makan-makan di masjid boleh, tiduran di masjid boleh. Kan tapi ya juga ada nggih, dilarang tidur di dalam masjid. Nah itu, ya, sebagiannya ya mungkin ada aturan. Barangkali adanya larangan tidak boleh tidur di dalam masjid ya karena ada kasus mungkin, karena mungkin napa masjidnya kotor lah, dan sebagainya lah, ampline hilang, kan macam-macam ya. Hanya mungkin dalam tujuan keamanan atau apa, akhirnya dibuat peraturan barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh atau tidak dibuat peraturan seperti itu ya boleh-boleh saja kalau memang untuk maslahat, untuk kebaikan. Menikah Bapak Ibu rahimakumullah, poin tentang, ya, larangan masuk masjid bagi orang yang junub
haid dan nifas. Bagaimana hukum wanita haid, wanita nifas, termasuk barangkali mungkin orang yang junub membaca Al-Quran, katakan gitu ya. Tanpa menyentuh mushaf. Jadi barangkali dia punya hafalan Al-Quran. Wong junub maos Al-Fatihah boleh napa mboten semisal. Ya, wanita haid membaca Al-Fatihah boleh napa mboten. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian sebagai penengahnya lebih afdolnya tidak usah. Kecuali khawatir. Ya, kan ada ini contoh kasus real nih Bapak Ibu rahimakumullah. Menawi wonten pesantren-pesantren nggih, pesantren putri. Pondok pesantren yang putri. Di pesantren diajarkan hafalan Al-Qur'an. Dilalah nyuwun sewu menjadi fitrah bagi seorang perempuan, tiap bulan mesti ada halangan. Dan halangannya perempuan itu mboten mesti, Pak. Ada yang mungkin hanya sehari, 2 hari, ada yang sampai 10 hari, ada yang sampai 2 pekan. Lagi nek cara mboten napa? Mboten maos Al-Qur'an, mboten mengulang-ulang hafalannya iso ilang, iso lali. Nah, maka yang demikian ada kebolehan. Ya, ini ada kebolehan bagi wanita yang mungkin mengalami masa haid halangan yang lama, dikhawatirkan hafalannya hilang, maka boleh. Ya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu memang menjadi perbedaan di antara ulama. Ya. Tapi tetap bagi wanita yang mungkin ataupun orang junub yang dalam kondisi hadas besar, ya tetap disunahkan untuk selalu berzikir. Ya, berzikir dengan kalimat thayyibah, dengan zikir pagi dan sore, ya ini ya, dalam hati boleh ya, karena agar selalu itu terjaga. Ya. Saya dulu pernah menyampaikan ya, karena nyuwun sewu sering terjadi kasus seorang wanita itu mengalami gangguan makhluk halus ya, makhluk gaib itu justru sering kalinya ketika dalam kondisi ya berhalangan, karena dia dalam kondisi najis, kotor. Lah kalau tidak dibentengi dengan sering berzikir, lah itu sangat mudah sekali. Dan ternyata yang seperti itu sering, Pak, ya. Lah nggih, termasuk gampang emosi dan lain sebagainya itu, ya. Saya ada tetangga itu, beliau praktisi ruqyah, itu juga itu pernah kita nganter tetangga nggih, santriwati itu langsung tanya, "Ini apa sedang ada halangan?" "Oh iya." Jadi langsung tahu itu, karena memang itu sudah sering terjadi hal yang demikian. Maka tidak apa-apa dalam rangka untuk membentengi diri dalam hal, ya diniatkan untuk berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Menika nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Satu poin lagi. Man'ul adza fil masjid, larangan berbuat napa nggih? Mengganggu. Ada adza itu menyakiti, larangan menyakiti di dalam masjid. Artinya larangan berbuat yang perbuatan itu bisa menyakiti orang yang lain. Nah, ini tidak boleh. Lah termasuk bisa dimaknai menyakiti, bisa juga mengganggu. Nah, ini termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu jamaah orang lain, ini juga tidak diperbolehkan. Apa saja? Yang di sini disebutkan yukrahu, dimakruhkan, liman akala thauman au basolan au qurasan wa nahwahu, ya. Dimakruhkan bagi siapa saja yang memakan bawang, atau selain apa saja yang baunya tidak sedap, yang bisa mengganggu orang lain. Wah, bape mau bunuh enak. Ten masjid itu di masjid ya, memakan makanan yang baunya tidak sedap, yang itu bisa mengganggu orang lain. Nah, terlebih ketika
sholat. Maka disunahkan setiap hendak sholat niku disunahkan untuk sikat gigi, siwak. Rasulullah ngendika laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan umatku itu untuk selalu bersiwak, sikat gigi setiap kali hendak sholat. Nggih kajenge mboten ganggu. Nggih, barangkali ingkang dahar napa niku wau njelilit-njelilit. Ane ganggu iki. Aduh, njelilit iki. Wae maneh-maneh iki nasi kebuli cara dibuang. Repot ini. Nah, akhirnya akan mengganggu, maka disunahkan untuk bersiwak. Meskipun makan itu tidak sampai membatalkan wudu. Nah, biasanya pun menika mengke Ramadan niki. Keng griya pun wudu, ngeten nggih. Ten masjid enten takjil, makan bareng-bareng. Habis makan wudune mboten batal. Paling tidak disunahkan untuk berkumur-kumur. Niku nggih. Tidak harus wudu, tapi paling tidak disunahkan untuk berkumur. Agar apa? Hal-hal yang masih ada menempel di mulut ini kajengin nang mengke mboten ganggu. Ketika termasuk dalam baunya itu. Maka dimakruhkan bagi siapa saja yang memakan makanan yang baunya tak sedap, makruh masuk ke dalam masjid. Ya. Min ghairi daruratin. Ya. Li hadis Ibnu Umar sebagaimana hadis Abdullah bin Umar Rasulullah ngendika, "Man akala min hadhihi syajarah," barang siapa yang memakan makanan tersebut. Nah, di sini tadi saum itu basol niku seperti bawang merah, bawang putih, napa loncang napa-napa. Makanan yang baunya tak sedap kata Rasulullah, "Fala yaqrabanna masjidana." Jangan dekat-dekat masjid kami. Ojo cedak-cedak masjid. Nggih, kalau memakan makanan yang baunya tak sedap. Ya termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk dalam hal ini ya mungkin nyun sewu nggih. Bisa saja dikiaskan. Termasuk napa? Nah, bau badan. Wah, wis. Ngoten nggih. Yang barangkali mungkin sudah setengah hari keliling panasan keringetnya gembrobias mampir masjid, wah asal mlebu masjid wae. Hari napa? Jamaah sampingnya wah bereng terganggu. Nah ini berarti termasuk ya sesuatu yang bisa mengganggu jamaah sholat. Nah boleh, ini hukumnya makruh. Nah, maka itu ada mungkin di beberapa masjid mereka menyediakan minyak wangi kan itu nggih. Wah, kok rada mambu-mambu iki. Oh, ning masjid ada minyak wangi. Nah, untuk menghilangkan bau tak ada nggih. Ada wonten pondok niku ada. Jenengan nek ten pondok menika salatan pondok ada minyak wangi. Kagem para jamaah menawi kok barangkali bajunya bau keringat, bau tak sedap, ada minyak wangi. Ajenge mboten enggak. Kan ya terganggu Pak nggih. Jenengan jejeran kalian sing breng-brengan niku pripun Pak rasane? Wah, mboten karuan. Nggih, mboten karuan. Lah niku. Nggih. Wal karaha tahrimiyah indal Hanafiyah. Itu. Wa yukrahul basaq fil masjid. Dimakruhkan meludah di masjid. Nah, meludah di masjid tidak boleh. Lang-lang masjid zaman sekarang sudah pakai keramik ya tidak boleh. Artinya makruh ya, bahkan sampai derajat haram mengotori masjid. Tidak boleh ya. Nah, ini bisa mengganggu jamaah. Tidak boleh ya mengotori masjid. Wa yuramul baul. Nah, mau meleh pipis ya tidak boleh lagi ya gitu ya. Tidak boleh, maka termasuk kagem para sepuh ingkang gadah putra barangkali ada bawa anak-anak kecil ya itu paling tidak harus pakai pempes kajenge mengke mboten nggih mengotori masjid barangkali mungkin pipis ya ini tidak boleh ya tidak boleh sampai mengotori masjid. Wal fasdu wal hijamah termasuk makruh hukumnya fasdu hijamah. Fasdu itu napa nggih? Fasdu niku metode penyembuhan dengan
mengeluarkan darah. Pirsa napa mboten nggih? Jadi bekam ada ya, bekam termasuk, ada juga namanya fasdu. Fasdu niku dipadosi mengke nadi. Itu mengke diceplus ngagem dom. Plus ngeten niku mengke darahnya ngalir tur kados panturan ngeten niku. Pernah lihat, Pak? Belum ya? Itu mengeluarkan darah-darah kotor. Ya persis kayak napa lah. PM ini kalau donor darah, kayak gitu, dicari nadinya, diceplos terus. Nah, ini mengeluarkan darah kotor. Itu metode penyembuhan ada yang seperti itu, mengeluarkan darah kotor. Itu namanya fasdu. Nah, ini tidak boleh dilakukan di masjid, ya, kecuali kalau ada mungkin tempat sampah. Intinya tidak sampai mengotori masjid. Niku nggih, intinya tidak sampai mengotori masjid. Lah, jadi sesuatu apa saja yang bisa mengganggu jamaah, apa saja yang bisa mengganggu jamaah dalam sholat, ya, itu hukumnya makruh. Bahkan bisa sampai derajat haram, tidak bolehkan. Nggih. Karena masjid ini yang tidak boleh untuk napa nggih? Ganggu-ganggu niku ya, termasuk tadi mengganggu itu bisa dengan perbuatan ataupun dengan ucapan ataupun apa saja yang itu bisa mengganggu yang lain. Bahkan dalam kitab Umdatul Ahkam yang ada ini nggih, kenapa alasan kok tidak boleh bagi orang yang makan makanan yang baunya tajam ini? Ternyata malaikat itu juga terganggu dengan baunya. Ada itu di hadisnya, itu ada, bisa mengganggu malaikat ya yang ikut sholat di dalam masjid. Wa a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, poin-poin yang masih berkaitan dengan ahkamul masajid. Ada tadi tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua adalah hukum wanita haid, wanita nifas, orang junub di dalam masjid. Lajeng ingkang nomor 3 menika larangan mengganggu di dalam masjid. Wa a'lam bishawab. Masih ada nanti pembahasan tentang ahkamul masajid, nanging menika wedal sampun dalu. Barangkali mungkin ada pertanyaan kedua. Menawi mboten nggih kita cukupkan. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kaula aturaken wonten dalu menika, mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan bagi kita. Ya, intinya masjid ini adalah ya tempat yang mulia. Tidak pantas di masjid ini ya melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, termasuk dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini tidak boleh dilakukan di dalam masjid ya. Apabila kata kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten, astagfirullahaladzim. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.